Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustadz Agus di sini, masih dalam materi matematika kelas 6 SD. Oke, kita masih mempelajari tentang pecahan bagian kedua. Pada pecahan bagian kedua ini yang akan kita pelajari adalah penjumlahan atau pengurangan pecahan, perkalian atau pembagian pecahan, serta operasi hitung campuran pada pecahan. Kita masuk ke bagian pertama, penjumlahan atau pengurangan pecahan. Penjumlahan atau pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kalau penyebutnya sudah sama, untuk pecahan, pengurangan, dan penjumlahannya, maka pembilangnya langsung bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Contoh, 3/17 ditambah 5/17 ditambah 4/15. 4/17. Karena di sini penyebutnya sudah 17 semua, maka pembilangnya langsung bisa kita jumlahkan. Ingat, yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya aja yang di atas ya. Penyebutnya tidak dijumlahkan. 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 tambah 4 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 12/17. Contoh yang kedua, pengurangan. 16/19 dikurang 15/19 dikurang 3/19. Penyebutnya sudah sama semua, yaitu 19, maka pembilangnya langsung kita kurangkan. Ingat, penyebutnya yang 19 ini tidak kita kurangkan ya, tapi dia tetap menjadi penyebut sebagai hasilnya nanti. Yang kita kurangkan adalah pembilangnya saja. 16 dikurang 5, 11, 11 dikurang 3, 8. Jadi jawabannya adalah 8/19. Mudah ya. Ini kalau penyebutnya sudah sama. Bagaimana dengan penyebutnya kalau yang berbeda? Oke, kita masuk ke bagian kedua, penjumlahan atau pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Kalau berbeda, berarti penyebutnya harus kita samakan dahulu. Masih ingat kan caranya? Iya, caranya yaitu dengan mencari KPK dari penyebut yang ada. Contoh, 2/5 ditambah 11/15. Yang satunya 5, yang satunya lagi 15 penyebutnya. Karena berbeda, maka kita cari dahulu KPK dari 5 dan 15. Kalian sudah mempelajari kan cara mencari KPK dan FEB pada video-video pembelajaran sebelumnya? Oke, KPK dari 5 dan 15 itu adalah 15, maka penyebutnya langsung bisa kita ubah menjadi 15. Oke, kita lihat satu persatu. 2/5 ini jadi penyebut per 15. 5 jadi 15 itu kita kalikan dengan 3. Kalau yang bawah kali 3, atasnya juga kita kalikan dengan 3. Kenapa? Karena pecahan biasa 2/5 ini akan kita perbesar sebanyak 3 kali. Kalau yang bawahnya kali 3, otomatis yang atasnya juga kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 2/5 ini senilai atau nilainya sama dengan 6/15. Hanya kita perbesar saja sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena mau kita samakan penyebutnya. Tambah dengan 11/15. Oke. Karena di sini KPK-nya 15, penyebutnya juga sudah 15, berarti dia tetap ya. 15 jadi 15 itu kali 1, berarti atasnya juga tetap kali 1 sama dengan 11. Oke. Penyebutnya sudah sama semua, sama-sama 15, berarti pembilangnya yang di atas sudah bisa kita jumlahkan. 6 ditambah 11 sama dengan 17. Berarti jawabannya adalah 17/15. Oke. Masih ingat nggak? Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya masih ingat? Ya, caranya dengan membagi pembilang dengan penyebut. 17 dibagi 15 itu sama dengan 1 sisa 2. Berarti pecahan campurannya adalah 1 sisa 2. 1, 2/15. Sisanya tadi kita letakkan di pembilang, sedangkan penyebutnya tetap 15. Lanjut, contoh kedua. 2 1/2 dikurang 1 1/5. Nah, kalau kalian perhatikan ini pecahan campuran semua ya. Oke, bisa kita jadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Oke, masih ingat? Dari bawah ya, 2 kita kalikan dengan bilangan di atasnya 2, kita tambahkan dengan bilangan di atasnya lagi 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Berarti 5/15.
2 untuk pecahan biasanya. Kurang dengan 5 kali 1, 5 tambah 1, 6, 6 per 5. Oke, sudah menjadi pecahan biasa semua, tapi penyebutnya berbeda. Ada yang 2, ada yang 5, maka kita samakan dahulu dengan cara mencari KPK dari 2 dan 5, yaitu 10. Oke, KPK dari 2 dan 5 adalah 10, maka langsung kita ubah penyebutnya menjadi 10. Kita hitung satu persatu. 2 jadi 10 itu kita perbesar kali 5. Berarti atasnya juga kita perbesar kali 5. Oke, 5 kali 5, 25. Berarti 5 per 2 ini nilainya sama dengan 25 per 10. Lanjut. Kurang dengan, langsung kita ubah menjadi per 10. 5 jadi 10 itu kali 2, berarti atasnya juga kali 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Berarti 6 per 5 itu senilai dengan 12 per 10. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung bisa kita kurangkan. 25 dikurang 12 itu sama dengan 13 per 10. Oke, mudah ya. Karena dia angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. 13 dibagi 10 itu 1 sisa 3. 1, 3 per 10. Kita masuk ke penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, ingat harus kita sejajarkan tanda komanya, ya. Nah, ini yang sering sekali lupa ya. Jadi untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal itu komanya harus sejajar. Kalau penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa, penyebutnya harus kita samakan. Oke. Kita masuk ke contoh yang pertama, 46,1 dikurang 2,66 tambah 1,752 sama dengan titik-titik. Oke, kita kurangkan terlebih dahulu. Kita bikin 46,1 kurang 2,66. Ingat, komanya harus sejajar ya. Oke. Nah, ini untuk tambahan informasi saja ya, untuk membandingkan pecahan desimal. Oke, untuk membandingkan pecahan desimal, ini kan sama-sama 3 angka ya. Ini sama-sama 3 angka. Tapi yang lebih besar adalah angka 46,1 ya, jelas ya, karena di sini kan 2, di sini kan 4. Tapi untuk membandingkan bilangan desimal ini, tambahan informasi saja. Pertama yang harus kalian lihat adalah angka di depan koma. Di sini 46, di sini 2. Berarti 46 lebih besar daripada 2. Kalau seandainya angka di sini di depan koma ini sama, misalkan sama-sama 0, 0,1 ini 0,6 misal ya, baru kita lihat angka setelah koma pertama ya. Angka setelah koma pertama. Itu di sini ada angka 1, di sini ada angka 6. Berarti yang lebih besar adalah angka 6. Oke, walaupun seandainya misalkan di sini itu kita tambah misalkan ya 0,126, di sini 0,66. Walaupun di sini ada 126, di sini 66, tapi tetap lebih besar adalah 0,66. Kenapa? Karena bilangan setelah komanya ini lebih besar yang 6. Kalau sama juga baru kita lihat di sebelahnya lagi. Kalau sama lagi baru dilihat di sebelahnya lagi. Begitu ya untuk melihat perbandingan pada bilangan desimal. Oke. Jelas ya? Lanjut, sekarang kita kurangkan 46,1 dikurang 2,66. Oke. Nah, 6 ini tidak bisa langsung turun. Ya, harus diingat untuk pengurangan 6 tidak bisa langsung turun. Oke. Caranya, yang atasnya ini kita kasih angka 0. Ya. Kalau tanda koma di sini, terus ada angka 1 di sini, kemudian di sini tidak ada lagi angka, maka mau kita tambah 0 seterusnya ini tidak mengubah nilai ya. Oke. Tapi kenapa kita tambah 0 di sini? Kenapa? Karena 6 yang ini kan tidak bisa langsung turun. Kenapa? Karena di sini ada angka 0. Oke. 0 dikurang 6 kan bukan 6 kan? Makanya 6-nya nggak bisa langsung turun. Jelas ya? Oke.
0 dikurang 6 nggak bisa, berarti kita pinjam ke sebelahnya, ke 1. 1 dipinjam jadi 0. 0 yang di sebelahnya tadi sudah pinjam 1 jadi 10. 10 dikurang 6, 4. Jadi pengurangannya mirip kayak pengurangan bersusun ke bawah yang biasa ya. Oke, sekarang sebelahnya 0 kurang 6 nggak bisa, pinjam ke 6. 6-nya kita pinjam 1 jadi 5. 0 yang di sebelahnya jadi 10. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Terus ada tanda koma, berarti di sini harus kita kasih tanda koma. Kemudian baru 5 dikurang dengan 2 sama dengan 3. Lalu angka 4 boleh turun. Oke, kalau di sini sebenarnya mau kita kasih angka 0 boleh ya. Angka 0 boleh. Oke, tapi biasanya kalau di depan koma ini nggak ditaruh ya biasanya. Oke, kalau di belakang tanda koma ditaruh angka 0. Kenapa? Karena kalau pengurangan itu kan dia nggak bisa langsung turun. Oke, kalau dia di bagian atas kayak gini, 4 dikurang di bawahnya tidak ada, boleh langsung turun. Jelas ya? Sekarang 43,44 kita jumlahkan dengan 1,752. 43,44. Oke, ditambah dengan 1,752. Oke, di sini tadi tidak ada angka 0 ya. Oke, boleh kita kasih tanda 0, boleh kita kasih angka 0. Oke, tapi untuk penjumlahan sebenarnya 2 ini bisa langsung turun. Ingat, kalau untuk penjumlahan ya, kalau pengurangan tidak bisa langsung turun. Di sini harus kita kasih angka 0. Kalau untuk penjumlahan boleh langsung turun. Oke, kenapa? Karena di sini kan kita taruh angka 0 nih. 0 tambah 2 kan tetap 2. Oke. Lanjut, 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 ditambah 7 sama dengan 13. 3 simpan 1, koma, 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5. 4 turun. Jadi jawabannya adalah 45,392. Gimana? Jelas? Oke, kita lanjut ke penjumlahan atau pengurangan pecahan berbeda jenis. Sama dengan pelajaran pada video sebelumnya, kalau pecahannya berbeda jenis maka harus kita apakan terlebih dahulu? Harus kita samakan jenis pecahannya ya. Contoh, 1/4 pecahan campuran kurang 25% kurang 0,4 pecahan desimal. Oke, ini berbeda jenis semua ya. Harus kita samakan jenisnya. Mau dijadikan persen semua boleh, mau dijadikan pecahan biasa semuanya boleh, mau dijadikan pecahan desimal boleh. Oke. Nah, dalam hal ini Ustadz mengubahnya menjadi pecahan biasa semua ya. 1/4 kita jadikan dulu pecahan biasa. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 5/4. Kurang 25% ini kita jadikan dulu pecahan biasa. Oke, 25% itu sama dengan 25/100. Kita perkecil, sederhanakan, sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Berarti 25% itu sama juga dengan 1/4. Kita taruh di atas. 1/4. Kurang 0,4 kita jadikan juga pecahan biasa. 0,4 itu 4/10. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Berarti 0,4 sama nilainya dengan 2/5. Kita taruh di atas. Oke. Nah, sudah menjadi pecahan biasa semua, tapi penyebutnya berbeda. Oke, bagaimana caranya? Ya, masih ingat kan? Kalau penyebutnya berbeda, penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya dengan cara mencari KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Maka langsung kita ubah semuanya menjadi berpenyebut 20. Oke. Satu persatu, 4 jadi 20 itu kali 5. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 5. Jangan lupa ya, yang atas juga kalikan dengan 5. 5 kali 5, 25. Kurang. Sama yang sebelahnya 1/4. Ini kita ubah juga menjadi pecahan berpenyebut 20. 4 jadi 20 kali 5. Atasnya juga kita kalikan dengan 5. 1 kali 5, 5. 5/20. Kurang 2/5 kita jadikan pecahan berpenyebut 20. 5 jadi 20 kali 4. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 4. 2 kali 4,
sama dengan 8, berarti 8 per 20. Oke, penyebutnya sudah sama semua, baru bisa kita kurangkan. 25. Oke, 25 dikurang 5 sama dengan 20, 20 dikurang 8 itu 12. Berarti jawabannya adalah 12 per 20. Nah, 12 per 20 itu masih bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4, 3, 20 dibagi 4, 5. Jadi jawabannya adalah 3 per 5. Kita masuk ke perkalian atau pembagian pecahan. Yang pertama, perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke. Untuk perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran, ingat ya, ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau pada penjumlahan atau pengurangan, yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan itu adalah pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya yang sudah sama semua penyebutnya itu tidak kita kurangkan atau kita jumlahkan ya. Nah, kalau pada perkalian pecahan ini pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Oke, ini harus diingat. Contoh, 4 per 5 dikali 6 per 8, maka bisa langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 kali 6 sama dengan 24, 5 kali 8 sama dengan 40. Kita perkecil, 24 per 40 sama-sama bagi 5, sama-sama bagi 8, maaf. 24 dibagi 8, 3, 40 dibagi 8, 5. Oke. Nah, ini Ustadz kasih trik. Sebenarnya ini trik ini sudah digunakan oleh seluruh. Nah, ini ya matematika. Kenapa? Biar lebih mudah untuk mencari hasil akhirnya. Angkanya menjadi lebih kecil. Oke, yang harus kalian ingat adalah tanda per itu merupakan bagi, artinya ya, atas kali dengan atas, bawah bagi dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Tapi atas bisa bagi dengan bawah. Nah, ini Ustadz lihat ada 4 sama 6, ini kan kali ini. Sebenarnya bisa kita bagikan dengan 8 ya, bisa saling mencoret gitu. Tapi dalam hal ini Ustadz mencoret 4 sama 8. Oke, 4 coret bagi 4 ya, jadi 1, 8 dibagi 4 jadi 2. Oke, sekarang kita lihat 6 dan 2 ini bisa saling mencoret. Ingat, yang atas dengan yang bawah saja yang bisa saling mencoret. Kalau 6 dengan 4 tidak saling mencoret karena dia kali. Oke. 6 kita coret, sama-sama bagi 2. 6 bagi 2, 3, 2 bagi 2, 1. Oke, sudah habis, nggak bisa lagi kan saling mencoret, langsung kita kalikan. 1 kali 3, 3, 5 kali 1, 5. Jelas ya? Oke, contoh kedua, 1 per 8 kali 3 per 5. Oke, perhatikan ini pecahan campuran, maka harus kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Dari bawah, 8 kali 1, 8 tambah 1, 9. 9 per 8 kali 3 per 5. Langsung kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, 9 kali 3, 8 kali 5. Perhatikan, ada yang bisa saling mencoret tidak? Ternyata tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada, langsung kita kalikan saja. 9 kali 3 sama dengan 27, 8 kali 5 sama dengan 40. 27 per 40. Jelas? Kita masuk ke perkalian desimal. Contoh 138 kali 4,2. Oke, yang harus kalian ingat kalau perkalian desimal tidak harus komanya sejajar. Kalau pada penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal, komanya harus sejajar ya. Ingat itu. Kalau penjumlahan dan pengurangan, koma harus sejajar. Kalau pada perkalian tidak harus sejajar. Oke, kita tulis dulu 1,38. Di bawahnya 4,2. Oke, untuk perkalian ini lebih gampang kita bersusun ke bawah ya. Pengalinya seperti perkalian biasa saja yang bersusun ke bawah. Oke, kita kalikan. Ingat tadi ya, komanya tidak harus sejajar ya kalau pada perkalian. Kita kalikan seperti biasa, 8 dikali 2 sama dengan 16. 6 simpan 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 1 kali 2, 2. Oke. Jangan dulu ditaruh koma, komanya terakhir ya. Biarkan dulu seperti biasa. Lanjut, 8 dikali 4 itu sama dengan 12. 2 simpan, 8 kali 4 itu 32. 2 simpan 3. Kemudian 3 kali 4, 12. Tambah 3, 15. 5 simpan 1. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Oke. Kemudian kita jumlahkan 6
Langsung turun, 7 tambah 2, 9, 2 tambah 5, 7, 5 turun. Jadi 5, 7, 9, 6. Nah, baru terakhir kita letakkan komanya. Di mana kita meletakkan komanya? Nah, perhatikan. Oke. Cara meletakkan koma ini ada caranya dengan menghitung jumlah angka di belakang koma. Pada angka 1,38 di sini ada dua angka, 3 dan 8 ya. Kemudian 4,2 ini ada satu angka 2. Berarti totalnya ada 3 buah angka di belakang koma. Berarti kita meletakkan komanya 3 angka di belakang koma dari belakang. 1, 2, 3, taruh koma. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah 5,796. Lanjut, pembagian pecahan biasa. Oke. Langsung saja ya, ini Ustaz kasih contoh pecahan campuran. Kita jadikan dulu pecahan biasa. 8 kali 1, 8 tambah 1, 9. Berarti 9 per 8. Bagi 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk pembagian, ini kalian perhatikan juga, pecahan pertama tetap 9/8 ini tetap. Pecahan berikutnya dibalik, 1/2-nya ini dibalik. Tanda bagi berubah jadi tanda kali. Oke. Ini sebenarnya mengulang saja ya, karena di kelas 5 sudah dipelajari. 9/8 tetap, tanda bagi berubah jadi tanda kali, 1/2 dibalik jadi 2/1. Oke, bagaimana seandainya di sini ada tanda bagi lagi? Bagi, misalkan 3/2, berarti di sini tanda baginya berubah jadi tanda kali lagi. Kemudian yang belakang di sini juga kita balik juga. Ingat, yang tidak dibalik itu hanya bilangan pertamanya saja ya. Bilangan pertamanya tidak dibalik, kemudian tanda bagi berubah jadi tanda kali, kemudian baru bilangan di belakang tanda bagi itu dibalik. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti perkalian pada pecahan. Langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke. Ada yang bisa saling mencoret? Ada. 2 sama 8. 2 dibagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Habis, masih ada yang bisa saling mencoret? Nggak ada lagi ya. 9 kali 1, 9. 8 kali 1. 4 kali 1, 4. Berarti jawabannya 9/4. Karena lebih besar pembilang daripada penyebut, kita jadikan pecahan campuran. 9 dibagi 4 itu 2 sisa 1, berarti 2 1/4. Jelas ya? Kita lanjut ke pembagian desimal. Nah, ini perhatikan, pembagian desimal ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama menggunakan cara pecahan, yang kedua menggunakan cara bersusun. Oke, Ustadz kasih contoh dulu untuk yang penggunaan pembagian menggunakan cara pecahan. 1,64 bagi 0,2 kita jadikan dulu pecahan. 1,64 ini berarti 164/100. Kenapa per 100? Karena dua angka di belakang koma. Bagi 0,2 itu 2/10. Oke, nah kita bagi seperti biasa, angka pecahan yang di depan tetap 164/100, tanda bagi berubah jadi tanda kali, kemudian 2/10 kita balik menjadi 10/2. Ada yang bisa saling mencoret? Ada. 164 dicoret dengan 2, 164 dibagi 2, 82, 2 dibagi 2, 1. 10 bisa saling mencoret dengan 100. Maaf, ini karena mau kita jadikan pecahan desimal ya. Oke, jadi biarkan saja, tidak usah kita coret. Jadi 82 kali 10, 820/100. Oke, 820/100 itu adalah 8,2. Oke, atau 8,20. Ya. Sebenarnya bisa ini ya, ini dicoret dengan ini bisa. Jadi ini tinggal 10 ya, berarti 82/10, 8,2, atau 820/100 itu 8,2, sama saja ya. Oke. Lanjut, kita menggunakan cara bersusun. 1,64 dibagi 0,2. Kalau menggunakan cara bersusun biar gampang, pembaginya ini kita jadikan dulu bilangan bulat ya. 0,2 biar jadi bilangan bulat, ini kita kalikan dengan 10. 0,2 kali 10 itu hasilnya 2. Kalau yang ini kita kalikan dengan 10, berarti ini otomatis kita kalikan juga dengan 10. 1,64 kali 10, geser saja komanya ya.
geser saja komanya. Karena kali 10 berarti komanya geser 1 berarti 16,4. Membesar angkanya. Oke. Nah, sekarang baru kita bisa gunakan dengan cara bersusun. Kita tulis dulu 16,4 bagi 2 sama dengan, pembagiannya ingat, kita bagikan angka bulatnya terlebih dahulu ya, di depan koma dulu. 16 dibagi 2 itu sama dengan 8 kali 2 16, kemudian kita kurangkan seperti biasa, 16 kurang 16 habis. Terus di sini ada koma, berarti kita taruh koma di sini ya. 4-nya turun, 4 dibagi 2 kali 2 4, kemudian kita kurangkan habis. Jadi jawabannya adalah 8,2. Sama ya jawabannya dengan yang di atas, menggunakan cara pecahan dengan menggunakan cara bersusun. Tinggal kalian mau pilih pakai cara yang mana. Lanjut, operasi hitung campuran pada pecahan. Ini yang perlu kalian ingat, kalau pecahannya itu berbeda jenis, maka harus kita samakan dahulu jenisnya ya. Contoh 0,75 tambah 45% kali 10/15 kurang 1/2. Maka kita samakan terlebih dahulu jenisnya. Dalam hal ini Ustadz mengubahnya semuanya menjadi pecahan biasa. Kalau mau dijadikan desimal semua boleh, mau dijadikan pecahan biasa boleh. 0,75 itu 75/100 diperkecil jadi 3/4. 45% itu 45/100 kali 10/15 tetap kurang 1/2. Nah, baru kalau dia sudah sejenis, baru kita kerjakan sesuai dengan urutan pengerjaan operasi hitung. Yang pertama itu tanda kurung, yang kedua kali atau bagi, yang ketiga tambah atau kurang. Nah di sini ada tambah, ada kali, ada kurang, berarti yang duluan kita kerjakan adalah yang kali. Bisa saling mencoret, bisa langsung kita coret saja. 45 dicoret dengan 15 itu sama-sama bagi 15, 45 bagi 15 3, 15 bagi 15 1, berarti jawabannya adalah 3 sama 1. Kemudian 10 dengan 100 kita coret, sama-sama bagi 10, 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 10. Jadi jawabannya adalah ini kita kalikan ya, 3 dikali 1 3, 10 dikali 1 10. Tapi posisinya di tengah ya, tidak di depan. Jangan ditulis hasilnya di depan sini. Di depan sini adalah 3/4, posisinya tetap tidak boleh diubah. 3/4 tambah, nah baru hasil perkalian ini kita letakkan di posisi di tengah sesuai dengan posisinya masing-masing. 3/10 kurang 1/2. Nah di sini kalian lihat penyebutnya berbeda, berarti harus kalian samakan dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 4, 10 dan 2 yaitu 20. Kita samakan semuanya penyebutnya 20. 4 jadi 20 itu kali 5 berarti 3 kali 5 15. 10 jadi 20 kali 2 berarti 3 kali 2 6. 2 kali 10 kali 2 jadi 20 kali 10 berarti apa ini 2 kali 10 1 kali 10 10. Sudah sama semua, baru kita jumlahkan. 15 tambah 6 21 kurang 10 11/20. Jelas? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, boleh ya, kalau misalkan mau nanya boleh di japri saja Ustadz. Lanjut, tugas matematika. Nah silakan kalian kerjakan soal tersebut, kerjakan di buku tulis menggunakan cara jangan lupa tulis nama lengkap di tugas kalian. Nanti upload di classroom kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.